Kabut Kuning di Tawangmangu. Kisah nyata yang dialami oleh sepupuku bernama Laras yang kini sudah berkeluarga dan tinggal jauh di Jakarta. Dulu, kami tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Tawangmangu. Udara dingin dan sejuk selalu menyelimuti, kabut sering turun tanpa diundang, dan pepohonan pinus menjulang tinggi seperti raksasa penjaga. Desaku memang indah, tapi juga menyimpan cerita-cerita yang tak terucap, seperti Wewe Gombel. Awalnya, aku tidak percaya sama sekali. Bagiku, itu hanya dongeng pengantar tidur yang diceritakan kakek dan nenek. Namun, suatu malam, semuanya berubah. Malam itu, kami berdua sedang asyik bermain congklak di teras rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tetapi kami tidak menghiraukan waktu. Tiba-tiba, dari arah kebun, tercium bau melati yang sangat pekat. Awalnya aku mengira itu dari bunga melati tetangga, namun baunya semakin kuat dan membuat kepalaku pusing. "Ras, kok baunya aneh ya?" tanyaku. Laras hanya diam, matanya memandang kosong ke arah jalan setapak di samping rumah kami. Jalan itu menuju ke kebun dan hutan pinus. Aku mengikuti arah pandangannya dan melihat kabut kuning tipis mulai merayap dari sana. Kabut itu tidak seperti kabut biasa yang dingin. Kabut ini terasa hangat dan manis. Itu kabut kuning," bisik Laras. Suaranya bergetar. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku hanya tahu kalau kabut di Tawangmangu berwarna putih atau abu-abu. Tidak pernah ada kabut kuning. Namun, Laras seolah tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Matanya membulat, ketakutan terpancar jelas di wajahnya. "Kita masuk, ayo!" ajakku, sambil menarik tangannya. Tetapi Laras tidak bergerak. Dia seperti terpaku di tempatnya. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak terdengar dari dalam kabut itu. Suaranya terdengar gembira, seolah-olah mereka sedang bermain petak umpet. Aku dengar suara anak-anak," gumam Laras. "Mungkin anak-anak tetangga," jawabku, berusaha menenangkan. Namun Laras menggelengkan kepalanya. "Tidak, suara anak-anak itu lain. Mereka memanggil namaku." Benar saja, suara itu berubah. Kali ini, mereka menyebut nama Laras dengan nada yang manis dan manja. Seolah-olah mereka adalah teman-teman Laras yang mengajaknya bermain. Laras pun mulai berjalan perlahan menuju kabut kuning itu. Aku panik. Aku tahu jika Laras masuk ke dalam kabut itu, dia tidak akan kembali. "Laras, jangan!" teriakku sambil memeluknya dari belakang. Laras memberontak. Tenaganya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Aku tidak bisa menahannya. Dia terus berjalan, terus menuju kabut kuning itu. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Bapakku keluar dan melihat kami. Wajahnya langsung pucat pasi saat melihat kabut kuning itu dan mendengar suara anak-anak yang memanggil nama Laras. Tanpa berpikir panjang, Bapak langsung menarik Laras masuk ke dalam rumah. "Kenapa, Pak? Ada apa?" tanyaku, panik. Bapak tidak menjawab. Dia hanya mengunci pintu dan jendela dengan sangat rapat. Tubuhnya bergetar. Dia langsung memeluk Laras. "Sudah, Nak. Jangan takut. Bapak ada di sini." Laras pun menangis. Dia memeluk bapakku dengan erat. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku hanya tahu malam itu ada sesuatu yang aneh dan menyeramkan. "Itu Wewe Gombel," bisik bapakku. Suaranya serak. "Dia suka menculik anak-anak yang berkeliaran di malam hari. Dia menggunakan kabut kuning dan suara anak-anak untuk menarik mereka. Dulu, di desa sebelah, ada anak yang hilang setelah bermain di luar saat kabut kuning ini datang. Aku pun merinding. Semua cerita yang kakek dan nenek ceritakan, semua yang aku anggap dongeng, ternyata nyata.
Aku memeluk Laras, memintanya untuk tidak takut. Malam itu kami bertiga tidak tidur. Kami hanya duduk di ruang tengah, saling berpelukan, dan berharap fajar segera datang. Kisah malam itu masih terukir jelas di ingatanku. Kisah tentang wewe gombel dan kabut kuningnya. Kisah yang mengajarkanku bahwa tidak semua yang kita lihat adalah yang sebenarnya. Di Tawangmangu, keindahan alamnya seringkali diselimuti oleh cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan malam itu, aku menjadi saksi bisu dari salah satu cerita itu. Sebuah panggilan yang tak terjawab. Pada malam itu, setelah kejadian kabut kuning, Laras tidak bisa tidur. Dia terus gelisah. Matanya terpejam, tetapi sesekali terbuka dan menatap kosong ke arah jendela. Aku dan Bapak pun tidak bisa tidur. Kami menemani Laras, mencoba membuatnya tenang. Kami membacakan doa-doa, dan Bapak membacakan ayat-ayat suci. Namun tidak ada yang bisa membuat Laras tenang. "Laras, sudah ya, jangan dipikirkan," kataku sambil mengusap kepalanya. Laras hanya mengangguk, tetapi matanya masih menunjukkan ketakutan. Dia tidak mau bercerita apa yang dia rasakan. Dia hanya bilang, "Mereka memanggilku, Rin. Mereka memanggilku." Aku tahu, mereka yang dimaksud Laras adalah anak-anak yang suaranya terdengar dari kabut kuning itu. Aku tidak mengerti mengapa suara itu begitu membekas di pikiran Laras. "Mereka bukan temanmu, Ras. Mereka itu jahat," kata Bapak mencoba meyakinkan. Laras pun menangis. Tapi suaranya enak didengar, Pak. Mereka bilang mereka akan menyajakku bermain. Mereka bilang mereka akan memberiku banyak mainan." Aku dan Bapak saling pandang. Kami tahu, Wewe Gombel memang menggunakan cara seperti ini untuk menculik anak-anak. Dia akan membujuk mereka dengan janji-janji manis. "Jangan percaya, Nak. Itu semua bohong," kata Bapak. Laras menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, Pak. Aku ingin bermain." Malam itu kami berhasil membuat Laras tidur setelah Bapak membacakan doa-doa yang panjang. Aku pun tidur di sebelahnya, memeluknya erat-erat, takut kalau dia tiba-tiba hilang. Esoknya Laras bangun dengan wajah pucat. Dia tidak mau makan. Dia hanya diam, duduk di kursi, dan memandang kosong ke arah jendela. Bapak dan Ibu yang pulang pagi itu mencoba membujuknya, tetapi Laras tidak merespon. Dia seperti boneka yang tidak bernyawa. "Kenapa, Nak? Ada yang sakit?" tanya Ibu. Laras menggelengkan kepalanya. Aku tidak apa-apa, Bu. Tetapi kami tahu dia tidak baik-baik saja. Dia terlihat lemas dan tidak bersemangat. Bahkan dia tidak mau bermain. Sore harinya, saat kami sedang duduk di teras, tiba-tiba terdengar suara anak-anak dari arah kebun. Suara itu sama persis seperti yang kami dengar malam sebelumnya. Laras langsung berdiri dan berjalan menuju suara itu. "Laras, mau kemana?" tanyaku. Laras tidak menjawab. Dia terus berjalan. Bapak dan Ibu langsung menahannya. "Nak, jangan, itu suara jahat," teriak Ibu. Laras memberontak. "Aku mau main, Bu. Mereka memanggilku." Bapak dan Ibu pun memeluk Laras, menahannya dengan sekuat tenaga. Laras terus berteriak dan memberontak. Dia seperti kerasukan. Matanya memancarkan amarah dan kebencian. "Lepaskan aku mau main," teriak Laras. Kami semua ketakutan. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba suara anak-anak itu menghilang. Laras pun langsung lemas. Dia menangis, memeluk Ibu dengan erat. "Maaf, Bu, maaf," katanya. Ibu mengusap kepala Laras. "Sudah, Nak, tidak apa-apa. Kamu tidak salah." Malam itu Bapak memutuskan untuk memanggil seorang kiai dari desa sebelah. Kiai itu adalah orang yang kami percaya. Beliau datang dan melihat kondisi Laras. Beliau langsung tahu apa yang terjadi. Anak ini sudah diganggu oleh Wewe Gombel. Dia sudah ditarik jiwanya. Kami semua terkejut. "Bagaimana cara mengobatinya, Kiai?" tanya Bapak. Kiai itu pun menjelaskan. "Kita harus membuatnya kembali seperti semula. Kita harus memanggil kembali jiwanya. Caranya, kita harus membuat ritual."
Ritual itu pun dilakukan malam itu juga. Kiai itu membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci. Dia juga meminta Laras untuk mengikuti beberapa petunjuknya. Laras pun mengikuti semua petunjuk Kiai dengan patuh. Setelah ritual selesai, Laras langsung pingsan. Kami semua panik. Kiai itu menenangkan kami. Tidak apa-apa, dia hanya kelelahan. Besok dia akan bangun dan menjadi seperti semula. Kiai itu pun pulang. Kami semua menunggu Laras bangun. Kami tidak tidur malam itu. Kami hanya berharap besok Laras bisa kembali seperti Laras yang kami kenal. Keesokan harinya Laras bangun. Wajahnya tidak lagi pucat. Dia tersenyum. "Rin, ayah main congklak." Aku pun menangis bahagia. Laras kembali. Dia tidak lagi menyebut nama anak-anak itu. Dia tidak lagi memandang kosong ke arah jendela. Dia kembali menjadi Laras yang ceria dan penuh semangat. Kami semua bersyukur. Kami tahu kami telah melewati sebuah ujian yang sangat berat. Kami tahu Wewe Gombel adalah makhluk yang nyata. Dan kami tahu kami harus selalu waspada. Kisah ini adalah pengingat bagi kami semua. Pengingat bahwa keindahan alam seringkali menyimpan misteri yang tak terduga. Dan di balik keindahan itu, seringkali ada cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan hitam di balik pohon pinus. Setelah Laras sembuh, kehidupan kami kembali normal. Tapi ada yang berbeda. Kami tidak lagi berani bermain di luar saat malam. Kami selalu mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Dan kami selalu menanyakan kabar Laras setiap hari, memastikan dia baik-baik saja. Suatu hari, aku dan Laras sedang berjalan-jalan di kebun. Hari itu cerah, dan kami ingin menikmati udara segar. Kami berjalan perlahan, sambil bercanda dan tertawa. Kami melewati jalan setapak di samping rumah, tempat di mana kabut kuning itu muncul. Aku merinding saat melewatinya. Laras pun terlihat tidak nyaman. Dia langsung menarik tanganku. "Ayo Rin, kita cepat." Aku mengangguk, dan kami pun berjalan cepat. Tetapi, saat kami berjalan, aku melihat sesuatu di balik pohon pinus yang menjulang tinggi. Itu adalah bayangan hitam yang sangat besar. Bayangan itu seperti berdiri dan menatap kami. "Laras, lihat itu!" kataku sambil menunjuk ke arah bayangan itu. Laras pun menoleh, matanya membulat. Itu dia, Rin." "Siapa?" tanyaku. Laras tidak menjawab. Dia langsung menarik tanganku. "Ayo lari!" Kami pun berlari sekuat tenaga. Kami tidak menoleh ke belakang. Kami hanya ingin sampai di rumah secepatnya. Kami berteriak-teriak, memanggil bapak dan ibu. Saat kami sampai di rumah, kami langsung memeluk bapak dan ibu. Kami menangis ketakutan. "Ada apa, Nak? Kenapa?" tanya ibu. Kami melihat sesuatu," kataku sambil terisak. "Melihat apa, Mbak?" Bayangan hitam di balik pohon pinus," jawab Laras. Bapak dan ibu saling pandang. Mereka tahu, bayangan hitam itu adalah Wewe Gombel. Mereka tahu makhluk itu masih mengawasi Laras. Bapak langsung mengambil sapu lidi dan pergi ke kebun. Aku dan Laras berteriak, "Pak, jangan!" Tetapi bapak tidak mendengarkan. Dia pergi ke kebun untuk mencari bayangan itu. Aku dan Laras pun hanya bisa menunggu di rumah, berdoa agar bapak baik-baik saja. Setelah beberapa menit, bapak kembali. Wajahnya terlihat pucat. "Sudah, Nak, tidak ada apa-apa di sana, hanya pohon pinus," katanya. Aku dan Laras tahu bapak berbohong. Kami tahu bapak hanya ingin menenangkan kami. Kami tahu Wewe Gombel itu masih ada. "Kita harus pindah," kata ibu tiba-tiba. "Pindah? Kemana, Bu?" tanya bapak. "Ke Jakarta, ke rumah kakakku. Kita tidak bisa terus-terusan di sini. Anak-anak kita tidak aman," jawab ibu. Bapak pun mengangguk. Dia tahu itu adalah keputusan yang terbaik. Kami pun mulai berkemas. Kami meninggalkan semua kenangan kami di desa itu. Kami meninggalkan rumah yang kami cintai. Kami meninggalkan Tawangmangu, tempat di mana kami mengalami banyak hal, baik yang menyenangkan maupun yang menakutkan. Sebelum kami pergi,
Kami pergi ke rumah kiai itu. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Kiai atas bantuannya, kata Bapak. Kiai itu tersenyum. Sama-sama, itu sudah tugas saya. Tapi ingat, dimanapun kalian berada, selalu berdoa. Makhluk itu akan selalu mencari. Dia tidak akan pernah menyerah. Kami pun merinding. Kami tahu Kiai itu benar. Kami tahu Wewe Gombel itu tidak akan pernah menyerah. Kami pun pergi. Kami naik kereta api menuju Jakarta. Selama perjalanan, kami tidak bisa tidur. Kami terus memikirkan Tawangmangu. Kami terus memikirkan bayangan hitam di balik pohon pinus. Kami terus memikirkan Wewe Gombel. Kami pun sampai di Jakarta. Kami disambut oleh paman dan bibiku. Mereka tahu cerita kami, mereka tahu apa yang terjadi. Mereka pun mencoba membuat kami nyaman. Laras pun mulai sekolah di Jakarta. Dia terlihat lebih bahagia. Dia tidak lagi gelisah. Dia tidak lagi takut. Dia kembali menjadi anak yang ceria. Namun, suatu malam, aku melihat sesuatu di luar jendela. Itu adalah bayangan hitam yang sangat besar. Bayangan itu berdiri dan menatap ke arah kami. Aku langsung berteriak, "Laras! Laras!" teriakku. Laras pun datang. Dia melihat bayangan itu. Matanya membulat. "Rin, itu dia." Aku dan Laras pun memeluk satu sama lain. Kami tahu Wewe Gombel itu tidak akan pernah menyerah. Dia akan terus mencari kami. Kami pun memanggil paman. Paman pun melihat bayangan itu. Dia langsung mengambil air suci dan menyiramkannya ke arah jendela. Bayangan itu langsung menghilang. Malam itu, kami tidak bisa tidur. Kami tahu kami tidak akan pernah aman. Kami tahu kami akan terus dihantui oleh Wewe Gombel. Pelarian yang tak pernah usai. Hidup di Jakarta tidak membuat kami tenang. Setiap malam, kami selalu waspada. Kami selalu mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Kami selalu berdoa sebelum tidur. Kami selalu memegang erat air suci yang diberikan oleh paman. Laras pun mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan lagi. Dia tidak mau bermain di luar. Dia tidak mau sendirian. Dia selalu ingin ditemani. "Kenapa, Ngak? Ada apa?" tanya ibu. Laras tidak menjawab. Dia hanya memeluk ibu erat-erat. Suatu hari, saat kami sedang bermain di halaman rumah paman, tiba-tiba terdengar suara anak-anak dari arah jalan. Suara itu sama persis seperti yang kami dengar di Tawangmangu. Aku dan Laras langsung berhenti bermain. Kami saling pandang. Kami tahu Wewe Gombelan itu masih mencari kami. "Ayo masuk, Rin, cepat!" ajak Laras. Kami pun berlari masuk ke dalam rumah. Kami mengunci pintu dan jendela. Kami gemetaran. Paman dan bibi pun panik. "Ada apa, Nak? Kenapa?" tanya paman. Mereka memanggil kami," jawab Laras. Paman dan bibi pun tahu. Mereka tahu Wewe Gombel itu tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan anak yang dia inginkan. "Kita harus ke kiai di sini," kata paman. Kami pun pergi ke kiai yang berada di Jakarta. Kiai itu adalah teman paman. Beliau adalah orang yang sangat pintar. Beliau langsung tahu apa yang terjadi. "Kalian harus berhati-hati. Wewe Gombel itu sangat kuat. Dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan anak yang dia inginkan," kata kiai itu. Kami pun ketakutan. "Bagaimana caranya agar dia tidak mengganggu kami lagi, Kiai?" tanyaku. Kiai itu pun menjelaskan. "Kalian harus melakukan ritual. Kalian harus membuat perjanjian. Kalian harus mengembalikan anak yang dia ambil." "Anak yang dia ambil? Maksudnya?" tanyaku. Kiai itu menjelaskan, Wewe Gombel tidak menculik anak-anak secara acak. Dia menculik anak-anak yang memiliki kesamaan dengan anaknya yang hilang. Dia menculik anak-anak yang memiliki aura yang sama dengan anaknya. Dan Laras memiliki aura yang sama dengan anaknya yang hilang. Kami pun terkejut. Kami tidak pernah tahu hal ini. "Jadi, apa yang harus kami lakukan, Kiai?" tanya Bapak. Kiai itu menjelaskan, kalian harus membawa Laras ke tempat dia pertama kali diganggu.
kalian harus membuat ritual di sana. Kalian harus mengembalikan jiwa anaknya yang hilang. Setelah itu, Wewe Gombel tidak akan mengganggu Laras lagi. Kami pun pulang. Kami berunding, kami tahu ini adalah keputusan yang sangat berat. Kami harus kembali ke Tawangmangu. Kami harus kembali ke tempat yang paling kami takuti. Kita harus pergi, Nak. Kita harus mengembalikan jiwa anaknya, kata Bapak. Laras pun mengangguk. Dia tahu, ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa hidup normal. Kami pun kembali ke Tawangmangu. Kami kembali ke rumah kami. Rumah kami terlihat kotor dan tidak terurus. Kami membersihkannya, kami mempersiapkan ritual. Kami pun pergi ke kebun, di tempat di mana kami melihat kabut kuning itu. Kami membuat ritual di sana, kiai itu pun datang. Dia membacakan doa-doa, dia membacakan ayat-ayat suci. Laras pun duduk di tengah-tengah ritual, matanya terpejam. Tiba-tiba, dia pingsan. Kami semua panik. Tenang, ini adalah prosesnya, kata kiai itu. Setelah beberapa menit, Laras pun bangun. Dia terlihat lemas, namun wajahnya terlihat lega. Aku melihatnya, dia tersenyum, kata Laras. Kami semua bingung. Melihat siapa? Tanyaku. Laras pun menjelaskan. Anak yang hilang. Dia tersenyum. Dia bilang dia sudah kembali. Dia bilang dia sudah tidak sendirian lagi. Kiai itu pun tersenyum. Sudah selesai, sekarang Wewe Gombel tidak akan mengganggu kalian lagi. Kami semua menangis. Kami memeluk Laras. Kami bersyukur. Kami tahu kami telah melewati ujian yang sangat berat. Kami tahu kami telah mendapatkan kembali Laras kami. Kami pun pulang ke Jakarta. Kami kembali hidup normal. Laras pun kembali menjadi anak yang ceria. Dia tidak lagi takut, dia tidak lagi gelisah, dia tidak lagi dihantui. Kami tahu, kami tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Kami tahu kami akan selalu mengingat Tawangmangu, kami tahu kami akan selalu mengingat Wewe Gombel. Setelah ritual di Tawangmangu, kehidupan Laras dan keluargaku benar-benar kembali normal. Bayangan hitam yang sering muncul di luar jendela rumah paman di Jakarta tidak pernah terlihat lagi. Suara tawa anak-anak yang memanggil nama Laras pun menghilang, seolah tidak pernah ada. Laras kembali menjadi anak yang riang, penuh tawa dan tidak lagi takut bermain di luar. Dia bahkan berani tidur sendirian di kamarnya. Namun pengalaman traumatis itu meninggalkan bekas yang mendalam. Kami tidak pernah lagi berani pulang ke Tawangmangu. Rumah kami di sana kami biarkan kosong. Kami tidak menjualnya, karena kami tahu tidak ada yang mau membeli rumah di mana Wewe Gombel pernah bergentayangan. Setiap kali kami melewati Tawangmangu, kami hanya bisa melihatnya dari jauh, tanpa berani menginjakan kaki di sana. Bertahun-tahun berlalu, Laras pun tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik dan cerdas. Dia menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan yang bagus di sebuah perusahaan multinasional. Dia menikah dan memiliki 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nama putrinya, dia beri nama Rina, nama yang sama dengan namaku. Suatu hari Laras menelponku. Suaranya terdengar bahagia. Rin, aku mau cerita. Anakku, Rina, dia suka cerita soal sosok wanita yang suka datang ke mimpinya. Wanita? Wanita seperti apa, Ras? Tanyaku penasaran. Wanita itu katanya cantik, tapi badannya kurus kering. Dia bilang, wanita itu suka memeluknya dan membisikkan kata-kata yang menenangkan, jawab Laras. Lalu, apa yang kamu rasakan, Ras? Tanyaku. Laras terdiam sejenak. Aku merasa aneh. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku pun merasa merinding. Aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Kamu harus hati-hati, Ras. Jangan sampai anakmu bermain di luar sendirian, terutama saat malam hari, kataku. Laras pun mengangguk. Aku tahu, aku akan selalu menjaganya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan cerita Laras. Aku memikirkan Wewe Gombel. Aku memikirkan wanita cantik tapi kurus kering yang muncul dalam mimpi Rina. Aku tahu, itu adalah Wewe Gombel. Dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan terus mencari, terus mencoba untuk mengambil anak yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Laras menelponku lagi. Suaranya terdengar panik. Rin, anakku hilang, teriaknya. Hilang? Kok bisa? Tanyaku. Laras pun menceritakan. Aku sedang tidur siang.
Rina sedang bermain di halaman. Saat aku bangun, dia sudah tidak ada. Aku langsung panik. Aku menyuruh Laras untuk mencari Rina di seluruh rumah. Laras pun mencari. Dia mencari di kamar mandi, di dapur, di kamar tidur, tetapi tidak ada. Laras, coba cek di luar. Di kebun, di taman, kataku. Laras pun mencari di luar. Dia mencari di kebun, di taman, di jalan, tetapi tidak ada. Tiba-tiba, Laras melihat sebuah sapu lidi di dekat pohon. Sapu lidi itu sama persis dengan sapu lidi yang digunakan bapakku saat mengusir bayangan hitam di Tawangmangu. Di atas sapu lidi itu ada secari kertas. Laras pun mengambil kertas itu. Dia membacanya. Tulisannya berbunyi, "Jangan khawatir. Anakmu aman. Aku hanya ingin mengajaknya bermain. Dia akan kembali." Laras pun menangis. Dia tahu itu adalah tulisan Wewe Gombel. Dia tahu Wewe Gombel itu mengambil anaknya. Kami semua panik. Kami semua bingung. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Paman menelponku. "Rin, Laras menelponku. Dia bilang anaknya hilang," kata Paman. "Aku tahu, Paman, aku tahu," jawabku. "Aku punya firasat. Coba suruh Laras mencari di Tawangmangu," kata Paman. Aku langsung menelpon Laras. "Ras, coba kamu cari di Tawangmangu," kataku. Laras pun terkejut. "Tawangmangu? Kenapa?" "Aku tidak tahu, Ras. Tapi Paman punya firasat," jawabku. Laras pun pergi ke Tawangmangu. Dia pergi ke rumah kami. Rumah kami terlihat kotor dan tidak terurus. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Dia melihat sebuah boneka di atas meja. Boneka itu sama persis dengan boneka Rina yang hilang. Di samping boneka itu, ada sebuah surat. Laras pun mengambil surat itu. Dia membacanya. Tulisannya berbunyi, "Jangan khawatir. Aku hanya ingin mengajaknya bermain. Anakku sudah kembali, dan dia mengajak teman barunya untuk bermain denganku. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Aku akan mengembalikannya. Tapi, tidak sekarang." Laras pun menangis. Dia tahu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu, Wewe Gombel itu tidak akan mengembalikan anaknya. Dia tahu, dia harus menunggu. Kami semua pun menunggu. Kami menunggu kabar dari Laras. Kami menunggu Rina kembali. Kami menunggu dengan penuh harapan. Kami tahu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa berdoa. Hingga kini, Rina tidak pernah kembali. Laras pun sudah ikhlas. Dia tahu Rina tidak akan kembali. Dia tahu Rina sudah bahagia di sana.